Halo, Sagittarius. Selamat datang kembali ke channel aku ya. Kali ini kita akan bertemakan ya readingnya itu tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir tahun 2022. Nah, apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi sebelumnya aku akan selalu mendoakan buat Sagi, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dan juga tidak lupa juga menyampaikan buat Sagi, tidak bosan-bosannya ya, bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sagi, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan shuffle kartunya dulu. Bayangkan, rasakan lebih dalam energi kamu yang akan muncul di sini buat Sagi. Kita akan lihat kejadian apa yang akan kamu rasakan ya. Kita ulang lagi ya. Buat Sagi. Rasakan lebih dalam sesuatu yang akan muncul energi kamu di sini. Oke. Ada word waiting for. Lagi di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti bisa akan kembali ya ke bacaan kamu saat kita reading lagi. Oke, Sagi, saat ini kita akan melihat ya satu kejadian yang mungkin akan kamu rasakan di akhir tahun 2022 ini. Seperti apa ending di akhir tahun ini? Nah, mari kita lihat bersama-sama ya, buat Sagi. Nah, di kartu bottom, kita ada sebuah word waiting for. Ada sesuatu yang kamu tunggu di sini, ada sesuatu waktu yang benar-benar bekerja untuk hidup kamu. Kamu mencari cinta dalam hidup kamu. Kamu merasakan ada satu chemistry di sini, ya. Ada chemistry. Tapi di sini ada new love ya. New love. Oke. Kamu berharap akan ada datang cinta baru kepada kamu yang dimana kamu akhirnya memiliki suatu chemistry dengan seseorang. Oke. Nah, kenapa? Karena aku lihat di sini ada suatu hubungan yang sudah berakhir antara kamu dengan seseorang di masa lalu. Dan di situ ya akhirnya kamu lebih untuk memilih membahagiakan diri sendiri atau kamu lagi fokus ke diri kamu sendiri. Kamu free yourself. It's time to take back control of your life. Jadi kamu di sini lebih mengontrol diri kamu sendiri, lebih memahami diri kamu sendiri, kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri atau ke keluarga kamu saat ini. Ya mungkin selama ini kamu capek dengan cinta-cinta yang mungkin tidak ada jelasnya gitu ya. Nah, mungkin selama ini orang yang datang kepada kamu itu, ya dia yang toksik, atau dia yang manipulatif, ataupun siapalah dia gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa, ya buat apa aku terhubung dengan seseorang, kalaupun nantinya dia itu suka nyakiti aku, kalaupun dia itu tidak pernah menganggap aku gitu ya. Dia apa ya, ya dia itu seseorang yang benar-benar ya bisa dikatakan tidak bisa dijadikan, eee pedoman kamu ataupun, sebagai cerminan kamu gitu loh. Jadi makanya kamu lebih memilih fokus ke diri sendiri. Kamu menarik diri dari hubungan itu, ya. Di sini ada free yourself, kamu lebih bahagia dengan kondisi kamu sendiri saat ini ya. Nah, dan di sini kamu benar-benar release your ex, kamu melupakan dia, kamu melupakan mantan, ya. Mantan itu harus kamu lupakan, ini sih di sini. Tapi di sini ada rekonsiliasi. Ya, tapi nggak tahu ya nantinya kamu apakah dia akan datang lagi ke kamu, ya. Intinya di sini kamu berusaha untuk melupakan dia, kamu tidak menginginkan dia kembali lagi, dan kamu sudah, benar-benar punya niat dalam hati kamu untuk bisa melupakan dia. Release your ex, karena kamu pusing gitu loh, dengan kondisi kamu bersama dia, saat kamu menjalin hubungan dengan dia itu selalu ada
ada energi-energi negatif gitu loh. Apakah dia sering menyakiti kamu? Apakah dia itu tidak pernah jelas orangnya ya gitu ya? Atau dia mungkin penuh dengan misteri? Nah, di situ membuat kamu capek sendiri, lelah sendiri. Akhirnya ya udah, aku akan melupakan dia. Aku pengen move on dari dia. Release your ex di sini, oke? Nah, akhirnya di sini kamu berbicara dari hati ke hati ya, ataukah dengan siapa itu? Nah, bisa saja di sini kamu merasakan pengen berdiskusi atau pengen minta pendapat nih dari seseorang ataupun dari teman kamu. Akhirnya kamu mencoba untuk berbicara gitu ya dengan teman. Apakah di sini kamu pengen curhat kepada Tuhan gitu ya, di mana bahwa aku punya masalah seperti ini, aku punya masalah seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, bisa saja itu yang kamu inginkan di sini. Akhirnya kamu coba untuk berbicara kepada teman. Bisa saja Tuhan mengirimkan seseorang teman kepada kamu agar kamu bisa paham dengan kondisi kamu saat ini. Ya, seperti itu. Dan akhirnya di sini, let go of control issue, akan ada suatu situasi yang benar-benar secara natural ya, yang akan kamu rasakan atau bisa saja nanti akan ada keajaiban buat kamu, keajaiban seseorang mungkin akan datang kepada kamu ya, dari energi yang kamu tunggu ya, seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah seseorang di masa lalu yang akan datang kepada kamu, di mana someone from your past is return to your life. Dia datang lagi ke dalam hidup kamu. Dia ingin berrekonsiliasi dengan kamu. Ya mungkin selama ini dia menyadari kesalahannya dia, atau selama ini dia menyadari bahwa kamu itu orang yang terpenting dalam hidup dia ternyata gitu ya. Sehingga dia, merasa kecewa ataupun merasa menyesal ya, sudah meninggalkan kamu atau sudah berbuat, menyakiti kamu ataupun, berbuat salahlah terhadap kamu gitu ya. Itu yang membuat dia merasa ingin kembali. Apakah di sini dia ingin menembus kesalahannya dia? Apakah di sini dia memang benar-benar mendapatkan rasa nyaman itu kepada kamu? Ya, itu yang dia yang akan merasakan. Intinya sih dia di sini ingin, datang lagi ke kamu, ingin menjalin hubungan lagi bersama kamu, itu yang dia inginkan. Nah, tapi kamunya di sini lebih ingin untuk, mendapatkan cinta baru ya. Di sini ada new love, ada chemistry, ada what waiting for. Inilah seseorang yang mungkin akan kamu tunggu, cinta baru yang memiliki chemistry dengan kamu. Bisa saja dia akan datang kepada kamu, datang kembali kepada kamu ya, untuk melihatkan bahwa aku ini jodoh kamu sebenarnya gitu loh. Ya mudah-mudahan di akhir tahun 2002 ini kamu akan bertemu dengan dia, ya, dengan orang yang memiliki chemistry. Bisa saja ya dengan orang di masa lalu ini, nggak tutup kemungkinan juga, bisa saja dia berubah menjadi versi yang terbaru dan akhirnya ada cinta baru juga terhadap kamu gitu loh. Karena di sini banyak persepsi dari arti ya gitu ya. Jadi di sini kamu kondisikan aja dengan case-nya kamu, kalau aku lihat sih di sini ada cinta baru dan ada rekonsiliasi. Bisa saja yang ingin rekonsiliasi sama kamu itu orang lama, tapi dia dengan versi terbarunya dia saat ini gitu loh. Nah itu yang terlihat di sini di mana kamu ataupun dia merasa, wah kita ini masih ada chemistry, kita ini masih ada rasa gitu loh. Ternyata ya kita bisa bersatu. Nah itu bisa saja. Jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu itu tidak sia-sia, ya, seperti itu. Oke, buat segi nah kita akan lihat lagi di sini, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan cek dan dicek, kontak person di kolom deskripsi ya. Dan untuk kamu yang ketinggalan reading sebelumnya khusus Sagi, bisa kamu lihat di kolom deskripsi juga. Di situ kita selalu memberikan beberapa readingan ya, khusus untuk Sagi. Nah, untuk yang lebih detail ataupun lebih banyak kontennya, videonya, lihat di tentang channel ya, di channel kita. Oke. Buat Sagi fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya di sini. Kita akan lihat apa yang akan terbaca di sini. Oke. Oh, oke. Wah, ada kartu death lagi. Tadi Scorpio, death juga. Sekarang death lagi gitu ya. Nah, kayaknya memang ada kartu keberuntungan ya. Ada Scorpio dengan Sagittarius. Kayaknya ya mudah-mudahan bisa bersatu ya.
ada Jasmine, Pack of Wands, ada di Impress, ada Knight of Swords, ada Ten of Cups, Seven of Pentacles, dan The Hierophant. Nah, di sini ada Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer versus Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius ya, ada Taurus. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Baik buat Sagi, kita lihat di sini. Di kartu Death, kartu di bottom of the deck-nya kamu itu ada Death. Arti Death di sini itu bisa dua arti, negatif sama positif. Kamu mau yang mana? Ya pasti yang positif ya. Kalau yang positif sih di sini ada sesuatu yang berakhir, ada yang maksudnya itu ada sesuatu yang akan dibangun kembali gitu. Jadi kalau kita sinkronkan dengan negatifnya, ada sesuatu yang sudah berakhir hubungan kamu dan ada sesuatu yang ingin kamu bangun kembali hubungan kamu. Itu dengan siapa? Apakah itu dengan orang baru? Apakah itu orang lama yang datang lagi ke kamu saat ini? Ya, bisa saja. Ya, semoga apa yang yang membuat kamu baik dalam hidup ini ya udah. Kalau kamu merasa itu terbaik buat kamu ya kamu lakukan, gitu ya. Seperti itu. Buat Sagi. Nah, kita lihat di situ di bottomnya kamu ya. Ada adjustment, itu ada perubahan. Perubahan dalam hidup kamu, perubahan dalam hubungan kamu dengan seseorang gitu ya. Karena di sini juga ada pack of one itu adalah, saatnya kamu fokus, fokus untuk suatu harapan di mana, seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu itu nantinya ya, yang akan membuat kamu rasa nyaman gitu ya. Disitulah kamu harus bisa mencari tahu tentang dia. Begitu juga halnya jika seseorang di masa lalu yang akan datang kepada kamu. Karena ya bisa saja yang dia bilang, "Aku sudah berubah, aku sudah menjadi orang yang baik." Nah itu kan kata dia gitu loh. Nah, di sini kamu harus perlu tahu juga bagaimana dia sebenarnya. Jadi kamu fokus dulu nih ke perubahannya dia untuk bagi kamu yang berdiri dengan orang masa lalu. Tapi jika kamu berdiri dengan seseorang yang baru, ada new love ya, itu bisa dikatakan kamu juga sama perlakuannya. Kamu juga harus cari tahu juga tentang dia bagaimana. Karena jangan sampai kamu jatuh ke lubang yang sama gitu loh ya. Sagittarius. Karena sakit sekali loh, udah berkali-kali disakiti. Nah, sudah lepas kita cari lagi, sakit lagi gitu ya. Daripada kamu lebih, sakit seperti itu mending kamu sendiri di sini, iya kan? Kamu akan lebih bahagia, lebih happy, tidak ada beban gitu loh, tidak ada pikiran yang macam-macam gitu ya. Jadi itu sih yang penting dalam hidup kita agar hidup kamu juga akan lebih terlihat sehat ya, sehat karena nggak ada pikiran, pikiran yang ini, pikiran itu, nggak ada gitu ya. Seperti itu buat Sagi. Oke, eee, dan di sini ada Queen of Swords, kamu akan mulai bersinar kembali, akan banyak bintang-bintang di sini, yang akan banyak sinar di sini ya, cahaya di sini untuk menerangi kamu nantinya, untuk mencapai kebahagiaan kamu. Ada Ten of Cup di sini. Ten of Cup itu adalah situasi yang benar-benar bahagia yang kamu rasakan, di mana semesta di sini mengirimkan seseorang yang mungkin akan bisa membuat kamu bahagia. Karena mungkin selama ini kamu juga capek, lelah ya, selalu berjuang sendiri, selalu merasakan sendiri gitu ya. Jadi ngapa-ngapain tuh sendiri, bahagia-bahagia sendiri ya, daripada kita punya status dengan orang, tapi orang itu tidak pernah memberikan kebaikan ataupun, menghargai status hubungan kamu dengan dia, ya udah kamu tinggalkan. Karena kamu juga nantinya akan, mengalami kesedihan, mengalami penderitaan ya, seperti itu. Jadi saat ini sekaranglah, mulai sekarang kamu akan merasakan kebahagiaan yang mudah-mudahan di akhir tahun 2022 ini akan terlihat jelas bahwa, kamu akan bisa, memiliki seseorang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu ya, seperti itu, buat Sagittarius. Di sini juga ada di Hierophant ini kayaknya kamu itu seperti semesta ataupun Tuhan sudah memberikan jalan kepada kamu, di mana mungkin kamu sudah meminta kepada Tuhan ataupun berharap kepada Tuhan untuk memberikan terbaik buat kamu. Disitulah harapan kamu mungkin akan satu demi satu akan terwujud di akhir tahun 2022 ini. Nah, bagi kamu yang mungkin, "Ah, Kak, aku nggak pernah nih ketemu dengan ini, dengan itu," gitu ya. Nah, apa lagi yang salah dalam diri kamu? Kamu coba koreksi diri kamu, introspeksi diri kamu. Seandainya usaha sudah kamu lakukan, apalagi yang belum? Doa. Ya, doa itu yang penting. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini gitu ya,
Nah, intinya sih doa tuh lah meminta kepada Tuhan. Karena dengan minta Tuhan tahu gitu loh, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu itu ya serahkan kepada Tuhan ya. Oke, buat Sagi. Di sini kita akan ada sebuah pesan ya buat kamu Sagi. Kamu bisa lihat di sini pesan apa buat kamu atau pesan buat dia ya. Oke, kita shuffle kartunya dulu. Kita ambil kartu terbang ya. Oke. Oke. Once again. Oke. Nah, di sini ada ikhlas. Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu, aku hanya berhenti dan berharap. Ya, ini tadi yang kita katakan, di mana kamu berhenti berharap kepada dia karena dia mungkin orang yang tidak jelas. Karena dia mungkin orang yang hanya mementingkan diri dia sendiri, kepentingan kebahagiaan diri dia sendiri. Jadi ya udah, aku akan mengikhlaskan kamu untuk pergi dari hidup aku. Ya, ya, seperti itu. Oke. Nah, kartu selanjutnya ada pesan buat kamu ataupun kata motivasi buat kamu ya. Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Karena disitulah akan banyak pembelajaran hidup kamu. Ya, hidup itu adalah perjalanan yang harus kita lalui. Mau tidak mau harus kita lalui. Karena saat kita stuck dengan di jalan itu, ya kita misalnya tahu nih, wah itu ada jalan yang buntu atau itu ada jalan yang berlubang, kita berhenti dulu. Kapan selesainya? Kapan kamu nyampenya kalau kamu berhenti? Sementara lubang itu bisa ditutupi ataupun bisa dijalani gitu loh. Jadi ya, lihat sesuatu ataupun kondisi dalam hidup kamu, ada masalah pun dalam hidup kamu, itu sebenarnya adalah proses buat kamu ya. Oke. Di sini, jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah dia. Jadi intinya sih di sini jangan terlalu over lah mencintai seseorang atau terlalu baperan. Karena itu kita juga yang akan merasa sakit gitu loh ya. Oke. Dan selanjutnya di sini apalagi yang akan terbaca? Menginginkannya sulit untuk dilupakan, mencintainya sulit untuk disesali, kehilangannya sulit untuk diterima. Tetapi bahkan dengan semua rasa sakit yang aku rasakan, melepaskan adalah yang paling menyakitkan. Oke, iya, memang di awal kamu merasa seperti itu, tapi bagaimanapun kamu harus ikhlas ya, ikhlas melepaskan dia, karena demi hidup kamu ke depannya nanti. Ya, seperti itu. Titik balik dalam proses menjadi dewasa adalah ketika kamu menemukan inti kekuatan di dalam diri kamu yang bertahan dari semua luka. Jadi kamu selalu bertahan nih, apapun masalah yang kamu hadapi, kamu selalu bertahan. Karena jika tidak bertahan, kamu juga akan merasa sakit ataupun kamu akan jatuh sejatuh-jatuhnya nanti, gitu ya. Jadi emang harus ada yang harus kamu perjuangkan ya di sini. Harus tetap bertahan gitu loh, ya. Kita tidak menjadi dewasa karena usia, tapi kita dewasa dalam kesadaran dalam menjalani hidup dengan komitmen, bukan dengan perasaan kamu. Jadi segala sesuatu itu ya kamu jalankan sesuailah dengan isi hati kamu ataupun sebenarnya dalam proses pendewasaan kamu itu dari hidup yang kamu dari masalah yang kamu hadapi gitu loh. Ya. Jadi intinya di sini ya selalulah mencoba untuk berbuat baik, selalulah untuk berpikir positif agar hidup kita juga lebih positif nantinya. Dan dengan begitu kamu juga bisa memilih seseorang itu berdasarkan logika kamu ataupun berdasarkan isi hati kamu. Jangan menggunakan perasaan yang beginilah, begitulah, ya seperti itu. Oke, buat Sagi, semoga ini akan membuat kamu tercerahkan, bisa membuat kamu bahagia ya. Oke, semoga Sagittarius selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Dadah.